Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Zani. Saya dari kelompok 10. Di sini akan mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Kritik Matan Hadis. Sebelum beranjak kepada pembahasan yang akan dibahas oleh 3 teman saya, ada Dandi Rizaldi, kemudian Eli Nurfiani dan Mualudin, saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang atau pendahuluan dari makalah ini. Di sini kami menyampaikan bahwasanya sebenarnya kami menemukan literatur yang menjelaskan bahwasanya kritik matan hadis ini itu telah ada sejak dahulu atau sejak zaman Rasul. Nah, ketika itu kritik matan dilakukan dengan cara memverifikasi langsung kepada Rasulullah atau kepada Nabi. Nah, ketika sahabat mendengar suatu perkataan atau suatu hadis, itu jadi langsung diverifikasi kepada Nabi langsung. Nah, tetapi ini mengalami pergeseran, di mana ketika pada masa sahabat tentu itu lebih condong kepada kritik sanad hadis. Ya karena perbedaan jarak antara sahabat atau tabiin, ya lebih tepatnya tabiin kepada Nabi, nah itu memungkinkan mereka lebih fokus kepada sanadnya gitu, dengan asumsi ketika itu bagaimana bisa dikatakan suatu hadis gitu ketika sanadnya itu tidak jelas atau terputus dan sebagainya. Nah, oleh karena itu wacana tentang kritik matan hadis ini sebenarnya sudah ada atau sempat juga dikritik oleh beberapa kaum orientalis. Kemudian itu salah satu yang melatar belakangi kenapa adanya makalah ini atau penulisan tentang makalah ini. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya bagaimana pengertian dari kritik matan hadis itu juga, kemudian kitab-kitab apa saja gitu. Nah, contoh beberapa yang mengkritik atau yang fokus kepada kritik matan hadis, biografi singkat penulisnya, kemudian juga kami akan menjelaskan di bagian yang ketiga atau pembahasan yang ketiga, yaitu tentang metode atau cara kritik matan hadis beserta contohnya. Oke, langsung saja agar tidak terlalu lama memakan kuota. Pembahasan yang pertama akan dibawakan oleh Eli Nurfiani yang akan menjelaskan sejarah, perkembangan atau juga pengertian dari kritik matan hadis. Dari kelompok 10 yang menjelaskan tentang kritik matan hadis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kritik matan hadis itu sendiri. Nah, kata kritik ini sendiri itu dalam bahasa Yunani itu adalah diartikan sebagai krits. Nah, krits sendiri ini diartikan seorang hakim. Nah, kemudian secara bahasa Indonesia, kritik ini memiliki arti menimbang, menghakimi, dan juga membandingkan. Dan dalam bahasa Arab, kritik ini memiliki arti kritik ini diartikan sebagai nak, dan nak ini sendiri memiliki arti seperti peneliti, analisis, pengecekan, dan juga pembedaan. Nah, kemudian kata nak ini sendiri biasanya digunakan oleh para ulama hadis pada abad ke-2 Hijriah, yang memiliki arti secara etimologi itu adalah at-tamyiz, qobad, ad-dirham, dan naqshi. Nah, itulah at-tamyiz adalah membedakan dan atau memisahkan, qobad itu menerima, al-dirham itu uang, dan juga naqshi itu membantah atau mendebat. Selanjutnya pengertian dari matan. Nah, matan ini secara etimologi itu diartikan sebagai tanah yang tinggi. Kemudian dalam bahasa Arab, matan ini dikatakan diambil dari kata matana yang memiliki arti punggung jalan, tanah yang tinggi dan juga keras. Nah, kemudian sedangkan menurut Musfir Ad-Dam ini, matan ini adalah kata-kata hadis dengan terbentuknya suatu makna-makna. Nah, kemudian secara istilah sendiri, tadi menurut ulama yang bernama Musfir Ad-Dam ini, sekarang menurut secara istilah, matan ini adalah lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Nah, jadi matan ini adalah suatu isi yang penting dalam satu hadis, yaitu yang jatuh setelah sanad, kayak gitu.
Kemudian dari penjelasan kritik dan matan sendiri di atas itu dapat diartikan sendiri kritik matan hadis secara utuh, secara terseluruh itu secara etimologi adalah suatu penelitian dan juga pengecekan kualitas matan hadis agar dapat membedakan antara hadis yang autentik dan juga hadis yang tidak autentik. Kemudian secara terminologi menurut Muhammad Mushaf Al-Azami, beliau mengatakan kritik matan ini adalah suatu upaya penyelesaian untuk membedakan antara hadis yang sahih dan dhaif dan juga menetapkan suatu status dalam perawi-perawi baik dari segi kepercayaan maupun dari segi kecacatan. Nah, itulah dari pengertian dari kata kritik dan dari kata matan dan keseluruhan kritik matan hadis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kritik matan. Nah, sejarah kritik matan ini pada zaman Rasul sudah terjadi, sudah ada. Nah, bedanya pada zaman Rasul tersebut ketika ada keganjalan atau ke makna yang sedikit susah untuk dimengerti bisa langsung ditanyakan kepada Rasulullah. Nah, karena pada saat itu Rasulullah masih ada, dan ketika Rasulullah sudah wafat timbullah dua masa, yang mana pertama ini adalah masa sahabat dan kedua ini adalah masa pasca sahabat. Nah, masa sahabat ini biasanya dilakukan oleh sahabat-sahabat senior seperti mana Abu Bakar, Utsman, Umar dan lain sebagainya. Dan juga anak Nabi Muhammad, Siti Aisyah, itu juga pernah mengkritik sebuah hadis yang mana yang dikritik beliau itu adalah hadis tentang anak hasil zina, kayak gitu. Anak hasil zina itu tidak mencium bau surga, kalau nggak salah itu. Sudah saya masukkan dalam makalah kelompok 10 pada bagian sejarah kritik matan hadis. Kemudian masuk pada masa pasca sahabat. Nah, masa pasca sahabat ini kurang lebih hampir sama seperti pasca sahabat. Nah, tadi sebelum lupa saya jelaskan, pasca sahabat itu mereka menggunakan cara seperti suatu diskusi kayak gitu. Jadi sebuah diskusi ataupun juga bertanya bahwasanya apakah benar kayak gininya seperti itu. Dan sekarang di pasca sahabat juga seperti itu, hampir sama dengan pasca sahabat, yang mana pada masa ini dilakukan oleh para ulama yang juga bersama tadi untuk dalam mengkritik matan. Nah, biasanya itu kritik matan ini dalam masa sahabat ini dilakukan itu untuk kepentingan politik, karena pada pasca sahabat itu yang ada perselisihan antara wafatnya Khalifah Utsman, kalau nggak salah itu yang sudah saya terangkan dalam makalah, yang mana akhirnya menimbulkan suatu peperangan besar antara Khalifah Ali dan Bani Umayyah, yang mana itu mereka menggunakan hadis-hadis dhaif untuk mencari dukungan atau mencari sumber kekuatan seperti itu, seperti maksudnya ya pendukung gitu. Mungkin cukup itu dari penjelasan pengertian kritik matan hadis dan sejarah perkembangan kritik matan hadis. Nah, cukup sekian. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Rizaldi. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab-kitab yang membahas kritik matan. Di sini ada 3 kitab. Yang pertama itu kitab Al-Tamyiz karya Imam Muslim. Dalam kitab ini Imam Muslim pernah mengkritik salah satu hadis yang diriwayatkan oleh perawi dari Basroh yang terkenal pada saat itu. Dia bernama Syu'bah Al-Hajjaj, wafat tahun 160 sampai 776 Hijriah. Sebab di dalam isnadnya ada kekurangan satu perawi yang ditemukan dalam versi-versi lainnya dalam riwayat yang berisi bahwa ketika Nabi mengucapkan kata amin tanpa suara dalam sholatnya. Nah, dalam masalah ini Imam Muslim menyatakan dalam narasinya bahwasannya Nabi itu ketika sholat, dalam sholatnya dia tidak mengucapkan kata amin itu dengan nada yang keras. Nah, itu buat
salah satu karya Imam Muslim yang dalam kitabnya mengkritik tentang matan. Terus hadis yang kedua, kitab Al-Ma'rifah wal Al-Tariq karya Al-Fasawi. Dalam karyanya tentang perkembangan historis komunitas Muslim dan perawi-perawi pertama yang menarasikan pengetahuan agama. Dalam kitab ini Al-Fasawi menyediakan bagian untuk perawi Zaid bin Wahab, di mana ia menyebutkan riwayat-riwayat yang bermasalah yang diriwayatkan oleh Zaid. Jadi Al-Fasawi ini menyebutkan riwayat-riwayat apa saja yang disebutkan dalam Zaid, yaitu bermasalah bagi Al-Fasawi sendiri. Zaid bin Wahab ini dia menyebutkan riwayat yang bermasalah yang diriwayatkan oleh Zaid. Pada suatu hari Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman, seorang yang Nabi telah membeberkan nama-nama orang munafik kepadanya, dan apakah Nabi menyebutkan juga khilafah kedua yang tegas ini sebagai salah satu dari mereka? Hudzaifah menjawab, tidak, beliau tidak menyebutkan Anda, dan saya tidak akan menginformasikannya kepada siapapun setelah Anda ini. Nah, di situ Al-Fasawi menyangka itu sangat mustahil. Di situ bisa jadi terdapat kayak kebohongan dari yang menyebutkan itu tersebut, dan dia pun menambahkan Umar adalah salah satu veteran perang Badar yang Al-Quran telah mengumumkan mencapai keselamatan, dan Nabi juga menyatakan bahwasannya jika saja ada Nabi lain setelah beliau, maka itu adalah Umar. Itu untuk kitab yang kedua. Kitab yang ketiga adalah kitab Al-Ahwal Ar-Rijal karya Al-Jauzani. Dalam satu karya paling awal yang sampai kepada kita tentang kritik perawi, Ahwal Ar-Rijal mencatat satu hadis yang dinarasikan oleh Asim bin Damrah, yang mana Ibnu Umar dia menyatakan bahwa Nabi bisa mengerjakan 16 rakaat sholat sunnah dalam sehari. Ketika Ibnu Umar menyatakan demikian, Al-Jauzani menyatakan juga pendapat beliau. Nah, Ibnu Umar dan Al-Jauzani ini dia berbeda pendapat dalam mengemukakan suatu masalahnya, yaitu pendapat dari Imam Al-Jauzani ini. Dia mengatakan, wahai hamba Allah, apakah menambahkan jumlah rakaat sholat sunnah ini bersesuaian dengan sholat sunnah Rasulullah manapun ataupun istri-istri beliau, sebab mereka itu semasa dengan Nabi. Dan riwayat Aisyah radhiyallahu anha 12 rakaat. Dalam riwayat Aisyah itu, Aisyah menyebutkan Nabi itu sholat sunnahnya ada 12 rakaat dalam sholat sunnah, dan Ibnu Umar menyebutkan 16 rakaat. Di samping itu juga umumnya umat Islam atau siapapun yang Anda harapkan untuk dikutip telah mengenal secara luas bahwasannya jumlah rakaat sholat sunnah adalah 12 rakaat. Adapun jika ada orang yang menyangkal beberapa hadis yang diriwayatkan hanya oleh satu orang dan hadis itu dapat diterima, maka akan dijawab, memang benar, memang Nabi bisa saja menyatakan kata-kata hikmah yang mungkin tak akan diulangi lagi dan hanya satu orang yang menghafal dari beliau. Tetapi menurut Asim, Nabi biasanya akan mengulangi 16 rakaat sholat sunnah ini. Jadi ini tidak dapat dicampur adukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode kritik matan hadis. Kritik matan hadis merupakan penelitian, analisis, pengecekan terhadap matan hadis, upaya untuk mengetahui kesahihan matan hadis. Untuk mengetahui hal itu tentu harus ada metode atau langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan kritik matan hadis. Di antara metode yang dilakukan adalah metode muqaranah atau perbandingan. Metode muqaranah merupakan metode yang sering dilakukan oleh para muhaddisin untuk mengetahui kualitas kesahihan matan hadis. Pada metode muqaranah ini
biasanya yang dilakukan adalah membandingkan antara hadis dengan Al-Quran, membandingkan matan hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua adalah membandingkan hadis yang satu dengan hadis yang lainnya, baik hadis yang setema dan tidak bertolak belakang maupun hadis yang setema tapi tampak bertentangan. Terkadang ada hadis yang sama-sama membahas tema yang sama tetapi tampak keduanya bertentangan, tidak sejalan. Maka perlulah dilakukan metode kritik matan hadis. Yang ketiga adalah metode penelitian matan hadis dengan pendekatan bahasa. Pada hal ini yang diperhatikan adalah kata-kata yang digunakan, atau apakah kata-kata itu kata-kata yang lumrah yang sering didengar oleh masyarakat Arab pada saat itu, atau kata-kata baru yang muncul pada masyarakat Arab sehingga tidak banyak yang mengetahuinya. Yang keempat adalah metode penelitian matan dengan pendekatan sejarah. Pada pendekatan ini yang dilihat adalah sebab yang melatar belakangi hadis itu disabdakan oleh Rasulullah, atau yang disebut dengan asbabul wurud hadis tersebut. Dengan mengetahui asbabul wurud tersebut, kita dapat mengetahui kultur budaya masyarakat Arab pada saat itu dan kondisi masyarakat Arab pada saat itu, dan kita dapat mengetahui posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mensabdakan hadis tersebut. Apakah dia sebagai Rasul, sebagai pemimpin, atau sebagai masyarakat biasa dan lain sebagainya. Maka pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui kesahihan matan hadis tersebut. Contoh metode kritik matan hadis dengan membandingkan hadis dengan ayat Al-Quran. Di sini saya akan mengambil contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hadis riwayat Al-Baihaqi nomor hadis 7416. Yang kedua hadis ini sama-sama diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan bunyi hadisnya pun sama, bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang meninggal akan disiksa karena tangisan keluarga terhadapnya. Dan dibandingkan dengan ayat Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 164 yang berbunyi, orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika dilihat dari teksnya, bahwa antara hadis dan Al-Quran ini bertentangan, tidak sejalan. Hadis mengatakan bahwa orang yang meninggal lalu ditangisi oleh keluarganya akan disiksa di dalam kuburnya. Sedangkan di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 164 dijelaskan bahwa orang tidak akan memikul dosa orang lain. Jika dipahami antara hadis dengan Al-Quran ini, bahwa tidak mungkin tangisan seseorang dapat tangisan seseorang kepada mayit keluarganya membuat dia disiksa di dalam kubur, melainkan dia mendapat siksa di dalam kubur akibat dosa yang dia perbuat.
itu hal yang harus dipahami. Jika dipahami sedemikian rupa, maka hadis ini tertolak dengan adanya Al-Quran tersebut. Oke, tadi telah disampaikan oleh tiga teman saya pembahasan tentang makalah ini. Kemudian saya akan menutupnya dengan sebuah kesimpulan bahwasanya pengkajian terhadap teks-teks hadis atau kritik matan hadis itu perlu dilakukan dalam wacana ilmu hadis ya. Dikarenakan yang pertama itu original hadis itu perlu dijaga karena dia itu merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kemudian juga hadis itu belum pernah ditulis secara lengkap pada masa Nabi. Dan yang ketiga itu banyaknya pemalsuan hadis, yaitu tadi demi kepentingan individu maupun golongan. Oleh karena itu, fokus kritik matan hadis ini harus menekankan pada integritas atau integrasi atau hubungan antara Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kedua ini itu bertolak belakang. Sosiohistorisnya pun harus dikaji dan harus dilihat secara dan ilatnya gitu. Dan ada satu metode kritik hadis yang sangat populer, yaitu metode muqarron ya. Tadi membedakan atau bukan membedakan, menyelaraskan atau membandingkan antara Al-Quran dan hadis. Ya mungkin itu saja penutup dari kelompok kami. Tentu sangat banyak sekali kekurangan pada presentasi kali ini. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.